Jadi gue ini dapat ceritanya dari pacar gue. Kebetulan dia emang udah tinggal di Bandung kan lama. Oke. Jadi ini tuh ceritanya lumayan terdengar lah sama orang-orang Bandung, terutama yang emang kuliahnya di Unpar. Jadi tuh di dekat Unpar ada namanya daerah tebing di belakang gedung si Unpar ini. Oke. Nah di dekat tebing itu ada suatu kosan. Nah jadi waktu itu sempat ada satu cowok mahasiswa baru gitu, kita samarin namanya jadi Darren. Oke, Darren. Jadi suatu hari itu Darren lagi nyari kosan untuk dia tinggalin. Dia nanya-nanya ke teman-temannya sampai akhirnya teman-temannya tuh ngerekomendasiin si kosan ini yang posisinya di dekat tebing Unpar. Kenapa direkomendasiin? Karena satu, lokasinya strategis, dan kedua, untuk pada saat itu harganya bisa terbilang murah banget. Oke. Ya udahlah, akhirnya Darren ngekos di situ. Awalnya di bulan ke-1 sampai bulan ke-4 itu Darren ngekos di lantai 1. Kenapa dia ngekosnya di lantai 1? Karena dia tuh nggak tahu tadinya kalau misalkan kosan itu tuh 2 lantai. Oke. Dia taunya lantai 2 tuh ya udah ruangan kosong aja, nggak ada kamar. Oke. Sampai akhirnya ada temennya yang ngasih tahu kalau misalkan di lantai 2 tuh ada 3 kamar kosong. Akhirnya Darren ngecek ke lantai 2 dan emang benar ada 3 kamar kosong. Jadi si Darren mau pindah ke lantai 2. Iya, karena tuh dari salah satu 3 kamar itu ada satu yang Darren naksir banget. Oke. Kamarnya tuh di pojok, jadi ada balkonnya sendiri gitu. Oke. Dan emang ruangannya jauh lebih luas kan. Iya. Karena Darren naksir sama kamarnya, akhirnya Darren mau mutusin untuk nanya ke ibu kosannya, apakah kamarnya available untuk dia tinggalin atau gimana. Dia nanya ke ibu kosannya ngomong, kamarnya nggak lagi bisa disewain mas, karena ada penghuninya udah dibayar untuk berapa bulan ke depan. Terus Darren ngomong, setahu saya penghuninya lagi nggak ada di kosannya kan bu. Kata si ibunya, iya emang nggak ada, tapi karena udah terlanjur dibayar untuk beberapa bulan ke depan, jadi emang nggak bisa disewain sama ibunya kan ke orang lain. Selang beberapa bulan, Darren pulang kuliah sekitar jam 8 malam lah, ada ibu kosannya tuh di bawah. Langsung ngomong ke Darren, ngasih tahu kalau misalkan kamar yang Darren pengenin itu kosong, udah bisa ditempatin sama Darren. Karena penghuni sebelumnya udah cabut kan dari kosannya. Yaudah tuh karena Darren excited, maksudnya seneng, dia udah ngincer kamarnya dari lama kan. Akhirnya Darren kekeh, maksudnya pengen malam itu juga pindah. Ya udah sama ibunya, oh yaudah silakan, maksudnya barang-barang penghuni yang sebelumnya juga udah nggak ada gitu kan, udah kosong, jadi kalau misalnya mau pindah aja. Nah tapi ibunya ngasih tahu kalau misalkan kamarnya belum sempat dibersihin karena jadwal yang ngebersihin kosan kan pagi sampai sore doang. Tapi balik lagi karena Darren maksa tetap pengen malam itu pindah, ya udahlah akhirnya malam itu dia pindahin barang-barang yang dari lantai 1 ke lantai 2 sendiri. Karena posisinya juga udah larut malam, Darren juga capek kan karena habis kampus. Akhirnya Darren naro barang-barangnya doang tuh di kamar tanpa dibersihin. Jadi kondisi kamarnya tuh masih debuan gitulah. Malam itu Darren tidur, ya udah tidur biasa karena kecapean, nyenyak juga, nggak ada gimana-gimana, kayak layaknya lo habis baru pindahan ke kosan baru, gimana sih Muibi? Capek kan? Ya udah tidur aja. Kebesokannya Darren beraktivitas seperti ya normalnya, dia berangkat kampus, dia main sama temennya sampai kira sore. Dia inget kan, oh ya kamar kosannya dia belum diberesin. Dia balik ke kosannya itu udah sekitar jam 6-7an lah, udah malam. Dia bersih-bersih, terus emang di depan kasurnya tuh ada satu lemari yang gak kesentuh lah. Darren buka dong lemarinya, dan Darren juga ngeliat ada sepasang bantal yang emang pas Darren ambil tuh udah bolong-bolong, udah usang, terus udah ada kutu kasur gitu. Karena si Darren ngeliat kondisi si bantalnya udah gak layak pakai, akhirnya sama Darren dibuang dong. Dibuang. Intinya dia malam itu udah selesai bersih-bersih. Ya Darren capek karena besok juga dia ada kelas. Ya udah akhirnya Darren mutusin untuk istirahat, untuk tidur. Nah pas Darren tidur di malam ini tuh beda gitu rasanya, nggak senyaman kemarin. Jadi di saat Darren lagi tidur, yang awalnya biasa-biasa aja tidak ada gangguan, tiba-tiba tuh Darren kayak sesak napas. Lu tau gak sih Muibi, kayak ruangan yang pengep, lu jadi susah buat nafas kan. Itu yang Darren awalnya rasain. Sampai akhirnya dia melek, dia tuh ngerasa dadanya sesek banget. Bahkan untuk cuman sekedar ngegerakin badannya doang tuh Darren sama sekali gak bisa. Kayak ada yang nahan gitu. Nah di titik situlah Darren ngeh dan sadar kalau misalnya dia lagi ke tindihan atau rep-repan. Sampai akhirnya lama-kelamaan
udah mulai bisa nafas normal dan akhirnya dia kebangun. Dan pas dia ngecek HP, dia lihat pukul 2.47 pagi. Oh, oke. Dia pengen nyoba tidur lagi kan, karena besoknya dia ada kelas. Ya udahlah, akhirnya di malam itu dia nyoba tidur dan untungnya gak ada kejadian aneh lagi ke Darren di malam itu. Oke. Kebesokannya dia bangun lagi, beraktivitas dengan normal. Dia ketemu sama salah satu temennya, ada namanya Jess. Ini juga disamarin. Jess emang kebetulan satu kosan juga sama Darren. Oh, oke. Dia ceritalah ke Jess tentang apa yang dia alamin semalam. Dia ngerasa ketindihan, dia ngerasa aneh. Nah, Jess cuma bisa ngomong, kayaknya Darren, lu kalau misalnya mau cerita ini atau ngomongin ini, mendingan ngomongin ke Bram aja. Nah, Jess tuh ngasih tahu kalau misalnya Bram tuh ngerti gitu loh, Muy, hal-hal yang mistis. Oh, oke. Gitulah, akhirnya yaudah Darren mikir, ya udahlah, tunggu Bram aja nanti baru cerita kan. Nah, setelah ketemu Jess ngobrol, Darren balik lagi ke kosannya untuk tidur. Malam itu dia tidur masih tetap ngerasa aneh. Dia gak ngerasa ketindihan lagi, tapi malam itu dia ngerasa setiap dia menjemin mata, dia nyoba tidur, kayak ada orang yang ngeliatin gitu loh, Moibi. Dan setiap dia melek, hilang perasaan itu. Tapi setiap dia merem, perasaan itu muncul lagi. Sampai akhirnya Darren yang ngerasa resah dong. Jadi Darren sempat nyalain lampu, terus dia kayak ngeliat ke sekeliling kamarnya dan ya emang gak ada apa-apa. Dia matiin lagi lampunya, dia coba tidur. Untuk kesekian kalinya dia masih tetap ngerasa hal yang sama. Dia tuh selalu ngerasa ada yang ngeliatinnya tuh dari samping kirinya dia. Jadi kayak dari pojok kasur kirinya gitu loh, Muy, Bi. Oh, jadi posisi kasurnya tuh di tengah gitu? Iya, di tengah. Oke. Udah semalaman dia ngerasa kayak gitu, ya berarti otomatis Darren gak bisa tidur dengan nyenyak dong. Sampai akhirnya ya udah, tiba-tiba udah pagi, dia ke kampus, selesai kampus balik ke kosannya. Nah, ada nih si Jess sama Bram. Oke. Si Darren ceritalah ke Bram apa yang dia alamin kemarin malam sama tadi malam. Sampai akhirnya Bram bilang, oh ya udah kalau kayak gitu, gua malam ini nginep di kamarnya Jess. Lo tetap tidur di kamar lo. In case nanti ada suatu hal aneh yang kejadian sama lo tinggal ngetok kamar Jess aja, kan ada gua. Karena udah malam, mereka masuk kamar masing-masing. Darren di kamarnya sendiri di lantai 2, Bram sama Jess di lantai 1 kan, di kamarnya Jess. Darren nyoba tidur, tapi balik lagi Moibi, setiap Darren nyoba tidur tuh dia tetap ngerasa kayak ngediliatin. Yaudah akhirnya karena lama-kelamaan Darren makin ngerasa risih dan aneh dan ketakutan juga, akhirnya Darren mutusin untuk ngetok kamarnya Jess ke bawah tuh, ke lantai 1. Kamarnya Jess diketok, ya Jess buka dong, lu kenapa, lu udah digangguin atau gimana? Darren bilang, enggak sih, gue belum ngerasain ada gangguan apa, tapi perasaan gue aja gak enak. Gue malam ini tidur di kamar lu aja ya Jess. Sama Jess diain, ya udah akhirnya malam itu berarti mereka tidur bertiga kan. Jess, Bram, sama Darren. Posisi di kamarnya Jess itu ada satu kasur utama queen size, sama satu lagi tuh kasur yang kecil gitu. Mereka itu posisi tidurnya, di samping kanan itu Bram, di tengah Darren, di samping kiri itu Jess. Jess bareng sama Darren, Bram sendiri di kasur yang samping kanan. Kebetulan Jess sama Bram itu udah tidur duluan. Jadi nyisa si Darren kan masih belum bisa tidur, karena dia masih ada rasa parno sendiri gitu loh. Sedikit dia diem, dia ngerasa takut ada yang ngeliatin, jadi dia ngecek mulu sekelilingnya. Sampai akhirnya di suatu keheningan itu di kamar Bram sama Jess udah tidur. Sampai akhirnya di suatu keheningan itu di kamar Bram sama Jess udah tidur. Darren lagi nyoba tidur dengan posisi dia telentang. Karena dua temannya ini, Jess tuh tidurnya ngadep ke kiri, Bram itu ngadep ke kanan. Jadi satu sama lain sama sekali nggak ada yang bisa lihat muka masing-masing kan. Jadi si Jess sama Bram tuh masing-masing mengunggungin si Darren. Iya benar. Sedangkan Darren telentang sendiri. Oke. Tiba-tiba tuh Darren dengar temennya si Jess tuh ngigo. Awalnya tuh ngigo kayak ya udah bergumam gak jelas aja. Sampai akhirnya tiba-tiba tuh Darren kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba Jess itu ngigo kayak gini, lo kok bisa temenan sama, adalah 6 orang disamarin gitu. Darren di situ kaget. Kenapa kaget? Karena Darren itu baru kenalan sama orang ini tuh kemarin, dan Darren tuh belum ngasih tahu ke siapa-siapa. Jadi cuma Darren doang yang tahu. Darren kaget dong. Darren ngedenger itu, Darren langsung nyoba bangunin Bram. Berulang kali digoyangin badannya Bram tuh gak ngebalikin badan. Bram tuh cuman ngejawab, apaan sih, udah diemin aja, kenapa? Tapi tuh setiap Bram ngomong tuh Bram gak nengok gitu loh Moibi. Bram masih tetap dengan posisinya yang dia tidur, yang munggungin si Darren itu. Jadi di saat Darren nyoba bangunin Bram itu, bisa dibilang posisi badannya Darren tuh agak
munggungin si Jess dikit kan. Jadi dia nggak bisa lihat Jess dong. Hmm. Karena Darren udah nyoba berkali-kali untuk ngebangunin Bram dan Bram yang gak ngerespon, akhirnya Darren mutusin untuk ngebangunin Jessnya langsung gitu kan. Di saat dia ngebalikin badannya ke arah Jess, yang Darren lihat tuh bukan sosok temennya, tapi yang Darren lihat itu sosok perempuan, rambutnya panjang, berantakan, aut-autan, mukanya hitam, sama punya taring putih. Darren teriak, Darren histeris, Darren langsung masuk ke selimut. Dia nyoba untuk nyenggol-nyenggol Bram lagi, bangunin dan Bram bangun anjing, Bram bangun, gua ketakutan bangun. Tapi balik lagi, Bram tuh sama sekali gak ngerespon. Bram tuh tetap diem di posisi yang sama, dan respon dia tuh cuma sekedar kenapa sih? Cuma sekedar jawaban doang dari mulutnya, dibangunin lagi, disenggol-senggol, sampai akhirnya Darren mukul Bram biar kayak bangun gitu. Gua tuh ketakutan di saat Bram ngebalikin badannya ke arah Darren dan ngeliat ke arah Darren. Yang Darren lihat sekali lagi bukan temennya, bukan Bram. Tapi yang Darren lihat sosok yang tadi, cewek, rambut panjang, berantakan, mukanya hitam gelap dan ada taringnya. Di situ Darren ketakutan banget, dan saking ketakutannya dia jadi langsung bangun dari posisi tidurnya gitu loh, Moy. Dia langsung duduk gitu di ujung kasur. Dia nyoba mau kabur kan. Dia mau kabur, tiba-tiba dia tuh ngedenger ada ketokan kencang banget sebanyak 3 kali. Dan di saat Darren ngedenger suara ketokan itu, Darren juga ngedenger ada suara cewek teriak melengking kencang banget. Dari luar. Iya, jadi bisa dibilang posisi Darren di dalam ruangan salah, karena dia baru ngelihat sosok itu. Mau keluar kamar juga nggak bisa kan. Di situ Darren ngerasa ketakutan. Dia beneran ketakutan, dia teriak, dia mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Dia nyoba ngecek, nengok kanan kiri untuk ngelihat itu beneran temennya atau enggak. Dan emang benar, pas Darren nengok ke kiri dan nengok ke kanan, ya itu temennya masih tidur. Mukanya masih temennya, wujudnya itu masih temennya, masih wujudnya Jess sama Bram, bukan yang sosok tadi dia lihat. Di situ dia bingung dong, dia yang kayak, kejadian tadi itu beneran gue baru alamin atau pikiran gue doang atau gimana. Udahlah, setelah kejadian itu dia ngomong ke Bram sama ke Jess, gue hari ini pindah, kok bisa pindah karena gue nggak mau lagi tinggal di situ. Ditanya emang kenapa, akhirnya sama Darren dijelasin lah apa yang dia alamin di malam itu. Tapi karena hari itu Darren tuh gak bisa langsung pindah, jadi tuh barang-barangnya masih ada di kamarnya. Dan Darren mutusin untuk tidur di mobilnya. Yaudah, akhirnya Darren tuh nyetirin mobilnya ke Indomaret, dan dia tidur di parkiran Indomaret kebesokan harinya. Dia tidur sampai pagi. Nah, Darren kelas siang kan, Yaudah, Darren bangun, cabut dari mobilnya ke kampus. Nah, pas di kampus ada temennya nyamperin Darren, nanya, lu ngapain dah bawa cewek, tapi lu tidurnya malah di mobil terus di parkiran, kan lu ada kosan. Terus Darren diem. Untuk mastiin lagi, Darren nanya, emang yang lo lihat ceweknya kayak gimana? Temennya ngasih tahu, yang temennya lihat itu adalah sosok ceweknya, ya mukanya nggak kelihatan, tapi dari rambutnya kelihatan berantakan gitu, aut-autan. Dan disitulah Darren yakin yang ada di mobilnya dia itu adalah sosok yang belakangan ini ngegangguin dia kan. Setelah kejadian itu, singkat cerita, intinya Darren dibantuin lah beres-beres barang kosan untuk pindahan sama Bram. Tapi Darren tuh gak berani untuk ke kamarnya lagi, jadi Darren tuh nunggu di lantai 1. Bram bantuin beres-beres. Setelah beres-beres, Bram ke bawah nyamperin Darren. Bram ngomong, iya ternyata benar, lo belakangan ini tuh diganggu sama penghuni kamar itu. Gua ngeliat si sosok cewek ini tuh duduk di atas lemari gitu. Yaudahlah, sampai akhirnya setelah Darren tahu hal tersebut, maksudnya ya didukung juga kan dengan Bram ngeliat langsung, Darren ngalamin sendiri beberapa hari. Akhirnya Darren mutusin untuk pindah kosan jauh banget dari daerah Ciumbuluit. Bahkan pindahnya tuh kalau gak salah ke daerah Cikutra, itu tuh jauh banget dari Ciumbuluit. Dan semenjak Darren pindah, barulah Darren tuh gak ngerasa gangguan-gangguan itu. Berarti si Darren itu digangguin sama si sosok cewek itu emang karena Darren ngelakuin sesuatu, atau emang si kuntilanaknya emang iseng aja sih gangguin si Darren? Kalau misalnya dari yang cerita gue denger ya, ini juga asumsi gue sendiri. Lo ingat gak sih di awal gue bilang Darren sempet ngebuang bantal, terus kayak ngeberesin kamarnya. Sementara kan ruangan itu udah lama nggak dihuni kan. Mungkin siapa tahu itu salah satu faktor kenapa Darren bisa digangguin sama sosok penunggu yang ada di kamar itu. Oh, berarti karena kasarannya dalam tanda kutip si Darren ini malah ngerusak si kamarnya, mengganggu tempat tinggalnya mungkin. Iya. Oke. Anjir.